dari masalah pupuk atau pabrik pupuk yang tutup ini, saya ngelihat itu terjadi beberapa hari setelah Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian kita itu tidak diajak rapat terbatas terkait masalah pangan di Indonesia. Ini kayak ada benang merahnya gitu. Masalah pupuk ini baru diurusi oleh Presiden ketika Menteri Pertaniannya itu sudah nggak diajak rapat. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru menyadari bahwa nampaknya dalam beberapa minggu terakhir ini ada satu peristiwa besar yang terjadi di kabinet kita dan itu membuat Presiden sangat-sangat murka. Karena kalau kita baca berita kemarin ketika Presiden Jokowi mengatakan bingung kenapa ada pabrik pupuk yang tutup sementara petani kita sangat membutuhkan, ini sangat-sangat gak masuk akal kata Presiden. Apalagi alasannya itu karena kekurangan pasokan gas. Ini nggak logis. Pasokan gas di negeri kita kan sangat cukup. Dan kalaupun misalkan kurang, itu masih bisa impor. Jadi mustahil rasanya kalau kemudian ada pabrik pupuk yang sudah tutup sejak tahun 2005, kemudian nggak ada orang yang peduli dengan itu. Nah, Pak Jokowi kemarin mengatakan, saya bingung kenapa ketika petani kita membutuhkan pupuk, tapi pabrik pupuknya malah tutup. Dan ini tutup sejak tahun 2005, kata Pak Jokowi. Jadi kalau Presiden aja bingung, apalagi kita. Dan yang cukup mengecewakan bagi saya adalah gitu ya, sebagai relawan Jokowi, saya cukup kecewa. Kenapa Pak Jokowi baru menyadari terkait masalah ini di periode keduanya? Setelah 7 tahun memimpin, baru sadar bahwa ada pabrik pupuk yang tutup. Ya, tapi masih mendingan sih dibandingkan Pak SBY itu nggak sadar-sadar. Mungkin sampai sekarang juga nggak tahu itu. Memimpin 10 tahun nggak tahu ada masalah ini. Nah, Pak Jokowi ya mendingan lah. Akhirnya beliau tersadar di tahun 2023. Padahal pabrik pupuknya ini itu sudah tutup sejak tahun 2005. Artinya setelah Presiden Jokowi dilantik pada 2014 lalu, itu pabrik emang udah tutup gitu. Tapi Pak Jokowi nggak menyadari, baru tahu hari ini. Sehingga dari berita ini gitu ya, ini kemudian nyambung dan berhubungan dengan sikap-sikap Presiden sebelumnya yang tidak mengajak Menteri Pertanian kita ketika membahas rapat terbatas terkait masalah pangan di Indonesia. Kayaknya ada hubungannya. Enggak kayaknya sih, itu pasti. Ya karena ketika Presiden Jokowi baru tahu masalah ini, itu kan artinya ada orang-orang yang selama ini menutup-nutupi sehingga Presiden tidak tahu permasalahan ini. Nah, bagi saya, bagi kita semua, kita bersyukur pada akhirnya masalah ini terbuka gitu, bisa diselesaikan dan kemudian pabrik pupuk ini diaktifasi lagi gitu, dibangkitkan lagi. Ya kita bersyukur dengan itu. Tapi di sisi lain, kita juga sekaligus sedih gitu. Kenapa kita hari ini di ujung pemerintahan Presiden Jokowi justru semakin terlihat bahwa negara atau bangsa ini sangat-sangat membutuhkan atau tergantung kepada sosok Jokowi. Ya karena kalau bukan Jokowi yang jadi presiden hari ini, bisa saja masalah pupuk ini nggak selesai. Bisa saja tetap tutup itu pabriknya gitu. Sampai kiamat nanti. Ya karena Pak Jokowi aja yang memang bekerja, yang memang fokus kepada infrastruktur gitu ya, kepada pertanian, swasembada dan sebagainya. Bisa sampai luput masalah soal pabrik pupuk ini. Jadi bayangkan kalau kemudian yang jadi capres selanjutnya gitu orang-orang yang ada dalam lembaga survei itu tahu apa mereka? Apalagi AHY, tahu apa gitu. Jadi dari sini saya merasa wajar kalau kemudian beberapa relawan menggaungkan 3 periode atau ada juga beberapa kelompok orang yang mengusulkan agar Pak Jokowi menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto gitu. Saya setuju ketika Pak Jokowi dianggap boleh atau didukung untuk maju sebagai wapres gitu, tapi capresnya jangan Prabowo juga lah gitu ya. Ya siapa kayak gitu, Budiman gitu atau siapa gitu, jangan Prabowo lah gitu. Ya, tapi terakhir menurut MK itu kan katanya kalau presiden sudah 2 periode itu tidak boleh maju lagi sebagai cawapres. Tapi kalau dilihat dari sisi undang-undangnya itu tidak ada bahasa spesifik yang melarang atau menjelaskan itu, sehingga fatwa ini masih bisa berubah dan nanti mungkin akan ada yang gugat lagi atau gimana saya nggak tahu. Tapi pada intinya saya melihat dengan masalah ini gitu ya, dengan masalah yang baru terbuka hari ini, saya melihat bahwa peran seorang Jokowi untuk bangsa ini, untuk kemajuan Indonesia itu sangat-sangat
kuat sekali gitu. Karena kalau seorang Jokowi bisa jadi wapres, itu akan sangat luar biasa gitu. Karena beliau punya data, punya analisa, punya banyak permasalahan yang terjadi di negara kita dan sudah pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga penerusnya nanti itu bisa diajari secara langsung dan bisa dibimbing dari sisi yang paling dekat dari presiden gitu ya. Sehingga ke depan arah pembangunan atau arah perjalanan negara ini bisa jadi lebih terarah gitu. Ya, tapi kalau misalkan wapres nggak bisa, saya nggak tahu apa gitu. Mungkin penasihat presiden atau apa gitu, sehingga presiden ke depan, capresnya yang paling penting gitu ya, itu adalah orang yang harus mau mendengar atau mau memanfaatkan data-data yang sudah dimiliki oleh presiden untuk kemajuan Indonesia ke depan. Karena tanpa itu semua, kalau presidennya antitesa gitu ya, kalau presidennya anti dengan Pak Jokowi, itu bisa jadi mulai dari nol lagi itu. Udah kayak Pertamina. Mulai dari nol, nggak tahu lagi gitu ya. Jadi ya, besar harapan saya kalau Pak Jokowi itu, kalau tidak bisa 3 periode, bisa jadi wapres atau menjadi minimal penasihat presiden, sehingga presiden selanjutnya bisa bekerja dengan baik dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia itu lebih cepat. Jadi nggak perlu transisi atau perlu belajar lagi gitu. Karena dari permasalahan pabrik pupuk yang sudah tutup sejak tahun 2005 ini, itu menandakan bahwa data di negara kita itu ada masalah. Bahwa ada menteri atau ada pihak-pihak tertentu yang selama ini menutup-nutupi. Ya karena kalau kita mau kait-kaitkan dengan masalah impor, masalah pangan juga yang berhubungan juga dengan masalah pertanian dan pupuk gitu ya. Itu kan ada juga menteri yang memberikan data yang salah kepada presiden yang mengatakan bahwa negara kita sudah swasembada, tapi beberapa bulan setelahnya kemudian melakukan impor sampai hampir 1 juta ton. Itu kan aneh gitu. Negara kita sudah swasembada nih gitu ya. Udah ekspor beras keluar, beberapa bulan setelahnya malah impor. Kan nggak masuk akal gitu. Tapi ini dilakukan sama menteri kita, sama menteri pertanian kita, sehingga tujuan swasembada pangan yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi sejak awal beliau dilantik itu menjadi salah sasaran. Jadi nggak tercapai gitu. Nah, dari sini kan terlihat jelas bahwa kalau ada orang yang memberikan data yang salah, maka dampaknya bisa bermasalah ke depannya. Dan kalau saya lihat dari pola atau kronologi terkait impor beras itu di bulan Desember 2022 lalu, itu kan kita sebenarnya punya stok beras gitu ya. Kemudian kita akan impor kalau stoknya itu sudah menipis. Nah, belakangan yang diketahui gitu ya, kita itu memiliki data yang menyimpulkan bahwa kita masih aman. Sampai kemudian stoknya sangat tipis sehingga pemerintah tidak punya pilihan lagi untuk impor. Akhirnya ya mau nggak mau harus impor gitu. Nah, dalam kondisi terdesak seperti itu, saya nggak tahu lah itu permainan atau disengaja atau bagaimana, karena sesuatu yang dilakukan dalam tempo yang singkat atau terburu-buru atau dalam masa tekanan atau dalam kondisi tertekan gitu ya, itu pasti akan ada masalah di soal harga itu. Ya karena kalau kita sangat butuh gitu, maka berapapun kita beli. Biasanya kayak gitu. Jadi bisa saja memang masalah impor atau swasembada pangan di Indonesia itu masalah utamanya atau musuh dalam selimutnya adalah menteri kita sendiri. Karena aneh gitu, dalam beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya sebelumnya juga sama, SBY juga sama, lebih parah malah gitu ya. Saya juga bahkan merasakan langsung ketika petani itu sedang panen raya, justru pemerintah melakukan impor. Itu kan artinya ada kesalahan data di kementerian-kementerian kita. Ada yang nggak sinkron gitu. Sehingga data dari satu lembaga dan kementerian yang lain itu terlihat nggak sama. Sehingga yang satu merasa harus impor, sementara yang lain, ini kita lagi panen raya, lagi banyak nih stoknya gitu. Jadi dari sini masalah data ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujatmiko beberapa minggu yang lalu, bahwa untuk data pangan di Indonesia, untuk data stok beras dan apapun itu di Indonesia, itu harus ada data yang terbuka dan terhubung antar kementerian sehingga itu bisa dipantau bersama-sama dan itu bisa disebut sebagai blockchain gitu. Sehingga ini memang harus segera dilakukan. Kalau setiap lembaga kementerian punya data yang berbeda, maka akhirnya gitu ya, inilah yang terjadi, ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu gitu. Dan dari sini gitu ya, dari masalah pupuk atau pabrik pupuk yang tutup ini, saya ngelihat itu terjadi beberapa hari setelah Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian kita itu tidak diajak rapat terbatas terkait masalah pangan di Indonesia.
Ini kayak ada benang merahnya gitu. Masalah pupuk ini baru diurusi oleh presiden ketika menteri pertaniannya itu sudah nggak diajak rapat. Kalau ada bahasan pangan, maka menteri pertanian harus diajak. Ya masa bahas pangan menteri pertaniannya nggak diajak, kan nggak mungkin. Ya, kalau kemudian pada akhirnya kenyataannya tidak diajak, itu menunjukkan bahwa menterinya itu memang ada masalah. Dan beberapa hari setelahnya, 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, Presiden Jokowi kemudian mengurusi masalah pabrik pupuk yang sudah tutup sejak tahun 2005. Sehingga dari sini saya melihat ada masalah yang sangat serius yang terjadi di kabinet kita gitu, dan kemudian membuat Presiden nampaknya murka sekali dengan ini. Sehingga pemanggilan Surya Paloh beberapa minggu yang lalu itu nampaknya juga ada hubungan sama kejadian ini gitu. Karena masalah pupuk di Indonesia bagi saya itu juga masalah yang pernah saya juga sampaikan gitu ya. Saya pernah sampaikan kepada beberapa pihak lah gitu ya. Orang-orang yang menurut saya bisa melakukan perubahan atau minimal mengusulkan kepada pihak-pihak terkait agar masalah ini bisa diselesaikan. Karena saya merasakan, karena keluarga saya juga petani gitu ya. Saya berada di desa dan di tengah-tengah petani, sehingga saya tahu betul bahwa petani dalam rangka membeli pupuk itu dibuat sangat-sangat rumit sekali. Bahkan kalau di beberapa desa gitu ya, kalau kita mau beli pupuk itu nggak boleh dari desa lain, harus nunjukin KTP atau dia harus dikenal sama penjualnya gitu. Karena alasannya saya pernah beli gitu, saya pernah beli di desa yang lain, terus kemudian nggak dikasih. Alasannya kamu bukan dari desa sini, padahal ini mau beli pupuk. Kan aneh gitu. Negara meminta atau berharap agar kita bisa swasembada pangan, tapi petani, orang-orang Indonesia dipersulit ketika membeli pupuk. Bahkan ketika kita mau beli pupuk dan perlu pupuk itu nggak ada pupuknya gitu. Sehingga pada akhirnya petani-petani yang kepepet atau sudah waktunya pupuk gitu ya, mau nggak mau mereka harus cari alternatif lain. Ya dengan pupuk-pupuk yang lain atau dengan pupuk yang harganya lebih mahal. Dan itu banyak dilakukan sama petani. Mereka punya prinsip bahwa mereka nggak apa-apa mereka rugi, asalkan tanaman-tanaman mereka itu pada akhirnya bisa dipanen. Ada petani yang berpikir seperti itu, banyak gitu. Jadi negeri ini ketika ada satu permasalahan pupuk kemudian tidak bisa diselesaikan dan baru ketahuan tahun 2023, ini kan menunjukkan ada masalah yang sangat besar. Dan saya punya pengalaman ketika menyampaikan permasalahan ini kepada beberapa pihak, itu selalu ada orang yang membantah masalah ini. Oh enggak kok, pupuk kita itu aman kok. Wah, di mana-mana kita stoknya aman. Padahal di kenyataannya kan saya yang tahu gitu ya. Yang sama petani tiap hari kan saya gitu. Yang berada di desa kan saya. Jadi saya tahu betul itu ada masalah, tapi kemudian beberapa pihak itu membantah bahwa itu adalah masalah gitu. Seolah-olah tidak ada masalah sama sekali, padahal ini berada di depan mata kita. Sehingga saya waktu itu sempat melihat bahwa permasalahan ini adalah bisnis gitu. Karena kuncinya kan kata orang-orang kaya gitu ya. Kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen punya bisnis, maka kita harus menyelesaikan satu permasalahan. Nah, masalah pupuk ini kan bisnis yang sangat besar gitu. Permintaannya besar, tinggi sekali gitu ya. Terus kemudian barangnya nggak ada. Jadi kalau kita mau bikin, ini pasti laku di mana-mana gitu ya. Kalau kita bikin jaringan ke desa-desa, ini pasti laku barang ini. Cuma kemudian saya sempat merenung juga gitu. Masa iya yang cerdas di negeri ini cuma saya kan? Masa iya yang berpikir soal pupuk ini cuma saya gitu? Masa iya orang-orang kaya yang punya dana itu nggak berpikir soal ini? Tapi kemudian mereka pada akhirnya tidak melakukan. Kan artinya ini benar-benar ada masalah yang saya nggak tahu, sehingga saya menahan diri dari itu. Sehingga saya melihat bahwa ini sudah urusannya mafia, nyenggol-nyenggol kelompok tertentu yang memang punya masalah dengan swasembada pangan di Indonesia, sehingga ya saya nggak berpikir atau melanjutkan ide-ide itu karena takut juga saya gitu kan. Karena bayangkan gini, kalau presiden sampai diberikan data yang salah sama menterinya gitu ya, ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa menteri itu juga memberikan data yang salah kepada orang lain. Kalau presiden aja nggak diberi data yang benar, nggak menutup kemungkinan bahwa kita kalau memberikan perlawanan, kita bisa dihangusin. Jadi ya memang ada ketakutan itu, ada masalah-masalah yang serius di pedesaan gitu, sehingga saya juga tidak melanjutkan bahasan-bahasan ini selanjutnya gitu. Karena setelah itu saya kemudian ketemu dengan teman-teman
teman-teman anak-anak muda kemarin di suatu tempat di suatu kota yang melakukan presentasi terkait gerakan pertanian mandiri. Jadi petani itu diajak untuk membuat pupuk sendiri sehingga tidak tergantung lagi kepada pabrik atau kepada industri pupuk di Indonesia. Ya karena kalau selama ini kan yang mengendalikan petani kita itu kan pabrik pupuknya. Kalau pabriknya nggak kirim, maka petani ya kesusahan, nggak maksimal hasil pertaniannya gitu. Sehingga anak-anak muda ini itu kemudian berpikir bahwa mereka harus melakukan gerakan dan gerakan ini untuk membuat petani atau peternak itu kemudian mandiri. Jadi mereka bikin pupuk dan pakan untuk beberapa peternakan itu secara mandiri. Mereka nggak bikin pabrik gitu. Mereka bisa bikin itu, bisa bikin lebih murah dari itu, bisa menyediakan barang di mana-mana gitu ya. Kalau mereka mau karena didukung oleh beberapa orang yang saya tahu cukup mampu lah untuk melakukan itu. Tapi mereka berpikir pada akhirnya mereka nggak akan melakukan itu. Mereka akan melakukan kemandirian pertanian. Jadi petani diajak bikin sendiri sehingga ke depan biaya operasional pertanian itu bisa ditekan dan tidak lagi tergantung kepada pupuk atau pabrik pupuk yang ada di Indonesia. Sehingga ini sudah dilakukan di satu daerah gitu ya, saya belum bisa sebutkan, tapi nanti pada saatnya kalau memang ini sudah sangat siap atau bisa kita buka atau kita kampanyekan bersama-sama, itu akan saya bikin videonya gitu. Karena mudah sekali nampaknya pelatihannya, caranya itu mudah sekali. Ini sudah terjadi di satu daerah dan ya kita tinggal nunggu momentum aja gitu. Saya berpikir bahwa kalau Menteri Pertaniannya itu Mas Budiman Sujatmiko, maka mungkin itu akan lebih mudah diselesaikan. Atau kalau misalkan Mas Budiman sebagai Presiden Indonesia setelahnya, maka masalah-masalah mafia ini akan jauh lebih mudah diselesaikan. Karena kalau tanpa backup ini, gitu ya, kalau kita sedang melakukan sesuatu terus kemudian menterinya ternyata ya nggak mendukung swasembada pangan misalkan, gitu ya, nggak mendukung ada petani mandiri dan modern misalkan, ya itu agak bahaya juga gitu. Jadi ya tinggal menunggu momentum aja gitu. Kalaupun misalkan hal yang terburuk terjadi, misalkan Mas Budiman tidak jadi menteri misalkan, ya ini tinggal nunggu besar aja gitu. Karena kalau gerakan sudah cukup besar dan sudah cukup siap untuk melakukan perlawanan terhadap mafia, maka ya kita akan lakukan bersama-sama dan itu nggak akan bisa dihentikan lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.